Oke, terima kasih ya. Yang penting kalau saya ya jujur saya Tanya dong Pak katakan. Limbong yang kencang. Pak Limbong, tanya yang Ah, kencang gitu loh. Tanya yang kencang. Itu ya dong kalau paling kencang. sekencang ya tadi tentang itu. Kenapa Yesus kok sampai jadi manusia? Coba apa tujuannya? Itu belum Apa kencang lah. misinya seperti itu? Enggak, iman kekristenan hanya di situ loh, puncaknya di situ. Oh. Iya, iman kekristenan kan puncaknya di situ. Ya, jadi kalau saya kan, kalau ya mungkin saudara Handi juga ya atau teman-teman yang lain kan udah baca Alkitab. Nah, jelas Yesus itu sangat keras, munafik, hai anak orang-orang keturunan ular beludak katanya. Mereka memahami Alkitab, mereka memahami Taurat, tapi apa yang diinginkan oleh Taurat itu mereka tidak lakukan di situ. Makanya Yesus sangat berang. Yahya berang sampai dibilang kamu keturunan ular beludak. Mereka bekerja atau sehari-hari membacakan, memberitakan Taurat, tapi dari perlakuan tidak. Seperti itu. Jadi ya intinya ya bagaimana sih kasih sayang damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan sekarang. Kita jangan dulu berpikir untuk sorga. Kalau kita di dunia aja udah berantem saling menyakiti, kok bisa kita sampai ke surga kan gitu. Orang yang tertindas, orang yang membutuhkan. Alhamdulillah selama saya Islam belum pernah berantem, belum pernah menista. Ya itulah jadilah panutan di situ ya. Jadi kalau bagi saya, insya Allah. Ya kalau ini saya sudah kirim tentang surga kekristenan ke Bang Handi. Kalau saya secara pribadi, kalaupun Muslim menganggap Nabi Isa itu hanya sebagai nabi, tapi kalau perlakuannya di dalam kasih sayang, damai sejahtera, bagi saya ya itulah yang diinginkan dia. Saya rasa tetap juga ada perhitungannya nanti pada akhir zaman. Bahkan dia hakimnya nanti pada akhir zaman. Ya mudah-mudahan kita sama-sama lah mengerti tentang tujuan Allah itu. Kalau Islam sebut sebagai nabi, apa tujuannya, bagaimana maksudnya gitu, untuk apa dia hadir dunia kayak gitu. Itu aja mungkin dari saya, bukan orang teolog, jadi tapi saya bertanya ini Alkitab bagaimana, sejarahnya seperti apa, adakah bukti-bukti di sana, nah gitu. Jadi orang-orang ya udah dari sana kita tanya bagaimana. Jadi saya juga bukan orang penghafal. Dulu saya sekolah senangnya matematik, hitung-hitungan lah, bukan orang hafalan. Jadi kalau saya tuh nggak senang menghafal, jadi memahami, mengerti, menganalisis gitu. Tanpa bukti saya nggak, apalah omong-omongan gitu, nggak masuk akal. Tapi kalau harus diteliti, dibuktikan, masuk akal, nah baru saya bisa ini lupalah susah untuk lupanya seperti itu. Oke lah, Bang Handi, Bang Filipi, yang lain lah. Bang Limbong. Oke. Aku bisa tanya nggak kepada Bang Limbong? Boleh, yang mau bertanya, monggo Pak, silakan. Oke. Habis ini nanti tolong moderator saya serahkan ke Ustaz Sugi atau Mas Roni. Saya nggak mau diskusi seperti ini, ya apalah bincang-bincang biasa aja, senangnya saya. Iya, santai aja gitu. Nah, kalau menurut saya Ahli Filipus harus ditanggapi itu mengenai keselamatan yang katakan Pak Limbong itu. Nah, itu cocok itu. Aku tanya kepada Pak Ustadz Filipus sama Bang Limbong begini, apakah Kristen harus berbuat baik sebagai syarat untuk masuk surga? Perkenalkan diri dulu, sama-sama mualaf ini. Saya Bonar Marasi, Bang. Horas, Bang. Jadi aku tanya kepada Pak Limbong, Horas Bang, juga kepada Pak Ustadz Filipus. Pertanyaannya satu untuk berdua, yaitu apakah Kristen harus berbuat baik
sebagai syarat untuk masuk surga. Itu Ustadz, makasih. Siapa duluan nih yang jawab? Saya dulu. Silakan. Kalau saya sih jawabnya singkat. Iya, harus berbuat baik. Iya, jadi otomatis juga berbuat baik. Jadi semua orang pasti berbuat baik sebab perbuatan baik itu secara langsung berdampak kepada diri sendiri di dunia. Jadi kalau untuk ke surga tidak cukup hanya berbuat baik, tapi harus menerima keselamatan itu di mana Tuhan datang ke dunia. Dari hukum Taurat sudah jelas pengorbanan darah itu harus dilakukan untuk mengganti nyawa. Kemanusiaan Yesus sudah digantikan sebagai ganti nyawa kita sehingga kita disebut anak Allah, pewaris kerajaan surga. Jadi kalau hanya berbuat baik Pak tidak cukup. Tapi kita menerima enggak keselamatan itu yang sudah diberikan itu. Di situ kalau iman kekristenan. Jadi jujur saya kalau andai kata bait suci yang di Yerusalem dulu yang dibangun oleh bait suci kedua masih ada, saya ragu seorang Kristen. Tapi karena itu sudah dinubuatkan, ternyata benar, nyata, makanya saya yakin teguh sampai sekarang itu tidak bisa dibangun karena tidak ada firman Allah mengatakan harus dibangun. Orang Yahudi itu kaya loh. Tidak mungkin tidak bisa membangun bait suci. Jangankan bait suci, mungkin negaranya sepertiga negaranya bisa dibangun untuk penyembahan. Tapi karena tidak ada firman, tidak ada nabi lagi, memang Yesus sudah katakan tidak ada lagi. Nah, seperti itu keyakinan saya di sana. Kalau berbuat baik wajib. Kalaupun kita sudah mendapat keselamatan, yaitu tanda keselamatan yang kita terima wajib berbuat baik. Bahkan musuh wajib dikasihi, didoakan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Oke, tadi Ustadz Filipus sudah jawab dan Ustadz Limbong juga sudah jawab. Kalau misalnya aku selalu berbuat baik, tapi tidak percaya pada penyalipan, aku masuk surga enggak? Bang Limbong. Kalau secara iman atau secara Yesus bilang, itu tidak dapat surga. Tetapi kalau bagi saya, Tuhan itu maha pengasih. Bagi saya pribadi ya, ini pendapat pribadi loh. Secara alkitabiah tidak. Tapi secara pribadi Tuhan maha pengasih. Masa orang yang selalu berbuat baik Tuhan tidak berbelas kasih? Itu secara pribadi. Asal betul-betul kita sungguh-sungguh berbuat baik. Kalau pribadi saya, tapi secara alkitabiah orang yang menerima kematiannya, darah yang kudus itu sebagai penyucian dosa, itulah yang berhak mendapat kehidupan nanti kelak di sorga. Tapi secara memahami Allah itu adalah maha kasih, ya bagi saya tidak pribadi nih, tapi ya pendapat pribadi, tidak tertutup kemungkinan orang yang selalu berbuat baik mendapat juga belas kasih. Oke, Bang Limbong, kalau misalnya saya berbuat jahat, tapi percaya pada penyalipan, kira-kira saya masuk surga enggak? Kalau sampai matinya, otomatis bagi saya tidak masuk surga. Tapi saya percaya penyalipan, sampai matinya. Itu bagi kita adalah menyalibkan Tuhan kedua kali. Malah lebih parah hukumannya. Artinya kepastian surga itu di Kristen kurang ya Bang ya?
Kan orang yang percaya itu wajib melakukan hal-hal yang baik. Saya bilang tadi Pak, sekalipun musuh wajib diampuni dan didoakan. Bagaimana mungkin dia mengatakan percaya kepada Yesus, mengakui penyalipannya, padahal dia melakukan apa pertentangan apa yang diajarkan. Tidak mungkin lah. Ya, gini Bang Limbong, kan saya sekarang umurnya 30 misalnya ya, lalu percaya Yesus sampai kemudian nanti katakanlah umur 60 tahun. Jadi ada 30 tahun sisa hidup. Di tengah perjalanan kan mungkin bisa jadi ada saja hal-hal yang membuat saya berlaku buruk, berlaku jelek, berbuat jahat kan gitu. Ya, nah, apakah saya masuk surga? Oh iya, makanya begini Pak, kalau dia ada perumpamaan dikatakan orang pekerja pagi sama pekerja sore upahnya sama. Jadi andai kata ini saya penjahat ulung tapi mengakui sudah Yesus itu disalibkan untuk penebusan dosaku. Tapi selama hidupku aku melakukan kejahatan-kejahatan. Sesuai dengan nubuatannya atau ajarannya, di akhir hidupku aku betul-betul sungguh-sungguh menyesali apa yang ku perbuat itu. Tentu saya percaya Yesus mengampuni. Jadi saya masuk surga. Tapi kalau betul-betul sungguh-sungguh kita bertobat, menyesali seluruh apa yang kita perbuat. Kalau dibilang Pak Bang Filipus tadi tuh ya kita wajib nangis-nangis lah, berputar-putar gitu. Kalau betul-betul kita mengaku salah itu. Tapi kalau hanya sekedar di mulut, bukan dari hati dan roh itu ya sia-sia. Tuhan kan maha tahu di hati pikiran kita itu. Artinya masuk surga itu mengharuskan kita untuk bertobat, meminta ampun sebagai syarat masuk surga, Pak. Itu wajib setiap saat. Sekalipun kita merasa tidak berbuat dosa, yang jelas pemandangan kita, hati kita, pikiran kita pasti ada tergoda terhadap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya setiap saat kita wajiblah meminta pengampunan dari Tuhan. Sebab kematian kita tidak tahu. Entah 1 jam lagi, 2 jam lagi, besok, 10 tahun lagi kita tidak tahu. Jadi wajib setiap saat. Kalau setauku, kasih karunia itu adalah hadiah dan bukan upah gitu loh Pak. Kalau misalnya aku berbuat baik lalu masuk surga, maka aku mendapat upah kan gitu. Kalau aku berbuat baik lalu aku mendapat surga, maka kemudian aku mendapat upah. Padahal per definisi keselamatan itu bukan karena usahaku, tapi adalah hadiah dari penyalipan kan gitu. Nah, kalau Abang menganggap bahwa kita masih wajib berbuat baik supaya masuk surga, sebenarnya Abang sedang mengatakan bahwa darah Tuhan itu tidak cukup untuk menyelamatkan kamu. Kamu harus berbuat baik selalu, kan jadinya kan kayak gitu kan Bang Imo? Bukan seperti itu Pak. Orang yang sudah mengakui kasih karunia itu adalah keselamatan atau pemberian secara cuma-cuma, wajiblah hidupnya di bumi dan di sorga penuh damai sejahtera sukacita. Jadi ketika kita berbuat baik, termasuk itu untuk membuat kita itu hidup damai sejahtera. Jadi kita kan percaya atau kita rasakan ketika kita berbuat dosa, hidup ini tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Jadi janji yang diberikan Tuhan itu adalah hidup di dunia dan di sorga. Kalau kita berbuat jahat, hidup kita pasti gelisah, tidak ada ketenangan, dimusuhi orang. Tapi kalau kita berbuat baik atas nama Tuhan, sangatlah sempurna damai sejahtera itu kita dapatkan dari diri kita sendiri. Ketika kita juga mengingat Tuhan, kita akan damai sejahtera, bahagia. Jadi hidup yang dijanjikan Tuhan, yang diinginkan Tuhan. Makanya ada doa Bapa kami itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang diinginkan Tuhan bagi kita di bumi ini selama hidup,
hendaklah seperti di sorga nanti kelak. Seperti itu, Pak. Setahuku ya Bang Limbong, di Kristen itu tidak ada ketentuan atau aturan yang mengatakan bahwa kita harus berbuat baik sebagai syarat masuk surga. Tidak ada yang seperti itu. Karena apa? Karena keselamatan itu adalah kasih karunia yang diartikan sebagai hadiah dan cuma-cuma. Kalau misalnya saya harus berbuat baik, saya harus jaga diri, saya harus memberi makan tetangga, saya harus bersedekah, saya harus begini, berarti kasih karunia itu berubah menjadi upah. Gitu. Harusnya kan jadi kasih karunia, yaitu hadiah. Jadi setahu saya, di Kristen itu tidak diajarkan bahwa kita wajib berbuat baik sebagai syarat masuk surga. Pertanyaannya adalah, lalu mengapa orang Kristen itu masih berbuat baik? Nah, setahu saya lagi, orang Kristen itu berbuat baik karena Yesus telah disalibkan, karena dosa telah ditebus lewat penyalipan. Jadi, dengan adanya penyalipan Yesus, teman-teman Kristen itu bersyukur, lalu berlomba-lomba berbuat baik karena telah ditebus dosanya dengan penyalipan. Di tengah perjalanan, kadang-kadang itu ada kejadian yang memaksa saya berbuat baik atau saya berbuat jahat. Itu sebenarnya sudah tidak relevan karena kuncinya adalah jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia telah dibangkitkan dari penyalipan, maka kamu akan selamat. Kan gitu kuncinya, Bang. Iya, tapi kalau kita percaya Yesus datang untuk menebus dosa kita, bukan kita bebas berbuat jahat. Jelas dikatakan di Matius 7. Saya tidak di dalam nggak ada Alkitab di depan saya ya. Yesus di Matius 7 ayat 21 dikatakan, tidak semua orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Itu pada akhir zaman nanti ya, pada pas penghakiman. Yang membuat mujizat atas namaku. Enyahlah kamu, hai orang yang berbuat jahat. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa yang melakukan hal-hal pertolongan bagi orang yang miskin, bagi orang yang sakit, bagi orang yang terpenjara, bagi orang yang tidak mampu. Jika orang itu melakukan itu, maka sama dengan melakukan kepada Yesus sendiri. Tapi bagi orang yang tidak berbuat seperti itu, padahal dia mampu bisa, maka kata Yesus, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Jadi di situ sudah jelas ditekankan, seorang pengikut dia wajib berbuat baik sama seperti yang dia lakukan sebagai manusia. Yesus itu menunjukkan dia nabi, dia guru, dia raja, dia hamba, adalah kemanusiaannya itu harus kita teladani. Bukannya dia tidak mampu untuk misalnya nggak makan, nggak ini, nggak tidur. Mampu dia, tapi dia menunjukkan, gini loh, kalau menjadi manusia seperti ini loh. Nah, itu yang Tuhan tunjukkan. Ya Bang, jadi kalau di Matius 7:21 itu, orang yang memanggil Yesus itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka bermukjizat, mengusir setan, itu kan berbuat baik. Dengan nama Yesus gitu loh. Tapi justru malah diusir gitu loh. Artinya, menurut Matius 7:21 itu, dia yang berbuat baik itu, yaitu bermukjizat dan bernubuat dan kemudian mengusir setan, justru diusir oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, kalau di Islam itu tidak ada penebusan lewat penyalipan, maka kemudian berbuat kasih itu adalah kunci keselamatan di Islam. Kami berfastabikul khairat, Bang, berlomba-lomba untuk berbuat baik dan kemudian berusaha mendorong yang baik, mencegah yang buruk kan gitu. Bagi kami itu adalah jalan keselamatan, penebus kami gitu. Karena apa? Karena bagi kami Tuhan tidak turun jadi manusia untuk disalibkan demi menebus manusia gitu loh, Bang. Terus kemudian yang berikutnya, Bang, aku bertanya kepada Bang Limbong, menurut Bang Limbong, apakah Kristen wajib untuk mentaati hukum Taurat supaya masuk surga?
hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Jadi kita sudah dijamin keselamatan, sudah pasti dijamin. Hukum Taurat itu adalah gambaran tentang dosa. Jadi kalau terutama hukum Taurat yang 10 ya, itu tidak boleh kita langgar. Jadi dari situ gambaran atau petunjuk kalau kamu melakukan ini salah di hadapan Tuhan. Seperti itu. Jadi jelas sebenarnya hukum sekarang, hukum kasih, andai kata kita diperlakukan sama seperti yang kita lakukan kepada orang lain berlaku seperti itu kepada kita terima enggak? Bersyukur enggak? Misalnya saya membantu Bapak bersyukur enggak? Merasa suka enggak? Atau Bapak membantu saya tentu merasa senang. Tentu saya lakukan hal yang sama. Kalau orang mengampuni saya suka. Padahal saya orang jahat misalnya, saya diampuni. Tentu ajaran Tuhan, lakukanlah. Saya harus melakukan seperti itu. Kalau orang ada yang bersalah pada saya wajib untuk mengampuninya. Sebab saya juga kalau saya salah, suka kalau diampuni atas kesalahan saya. Seperti itu. Itu garis besarnya di situ. Mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan catatannya, andai kata kepada kita hal yang sama dilakukan, bagaimana perasaan kita? Itu titik ukurannya di situ. Jadi kalau menurut saya Bang Limbo, Kristen itu sudah tidak ada aturan Bang Limbo. Karena apa? Di Efesus 2:15 disebut, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kan gitu. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera. Artinya apa? Hukum Taurat dan segala perintah serta ketentuannya sudah tidak berlaku tapi telah disalibkan di dalam Yesus tadi, dipakukan di salib, sehingga tidak ada lagi ada aturan. Kalau tidak ada aturan, maka kemudian teman-teman Kristen tuh berstatus tidak berdosa lagi. Karena menurut definisi, dosa adalah melanggar hukum dari Tuhan, Bang. Oleh karena itu, menurut aku, Bang Limbong harus yakin mulai dari sekarang bahwa hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu sudah dibatalkan, artinya hukum sudah tidak ada, Bang Limbong bebas berbuat apa saja, karena menurut aturan, menurut definisi, dosa adalah melanggar hukum dari Tuhan. Gitu Bang Limbong. Makasih. Oke Pak, tapi tadi sudah jelaskan, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hati, pikiran, akal budi, kekuatan, dan rohmu. Nah, ini kata-kata ini, firman ini kita cerna sendiri. Tetapi kalau orang Kristen jelas, dengan adanya Roh Kudus, pasti kalau kita melenceng dari apa yang dikatakan Yesus, pasti dia berbicara atau gelisah roh yang ada dalam kita itu. Jadi tidak benar kalau kita sudah mendapat keselamatan terus kita bebas berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Kalau nggak salah saya di Korintus jelas itu banyak cabul, membunuh, banyak itu iri hati, dengki. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus tetap berbuat baik terhadap diri sendiri pada orang lain atas nama Tuhan karena takut akan Tuhan. Seperti itu Pak. Tadi intinya Pak di situ bahwa di doa Bapa kami itu Tuhan menghendaki hidup kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang Tuhan inginkan kehendak Tuhan di bumi adalah seperti di sorga. Damai sejahtera, sukacita. Jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik,
tentu kita tidak akan mendapat damai sejahtera atau membuat kerusakan bagi orang lain. Itu bagi Tuhan tidak baik. Dilarang melanggar apa yang Tuhan kehendaki di bumi ini. Begitu, Pak. Ya, makasih Bang Limbong. Tapi sebenarnya begini, tadi Bang Limbong itu sedang mengutip hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Sebentar ya, ada motor. Jadi, aku di depan nih. Jadi Bang Limbong tadi sedang mengutip hukum terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kemudian kasihilah sesamamu. Hukum terutama itu adalah perasan dari hukum Taurat sejatinya. Perasan, ringkasan dari hukum Taurat. Ringkasan, rangkuman. Ya. Tetapi karena penyalipan telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan aturannya, di Efesus 2:15, dan kemudian hukum Taurat itu justru menghasilkan kutuk sehingga Yesus harus disalibkan di Galatia 3:13, maka sejatinya hukum terutama itu sudah tidak berlaku lagi bagi Abang. Justru hukum terutama itu berlaku bagi kami Islam ini yang disempurnakan di dalam Quran. Yang pertama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kami bilang apa? La ilaha illallah, ya, tanpa syarat, tanpa ada variasi. Lalu kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Ikuti semua aturan itu, jangan pernah batalkan apapun. Jauhi larangannya, ikuti jauhi larangannya, ikuti aturannya. Yang ketiga, kasihilah sesamamu. Kami Muslim menjadikan kasih sesama sebagai penebus kami. Kami berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik, gitu Bang. Dan kami didorong untuk apa? Didorong untuk mendorong yang baik, mencegah yang mungkar, gitu. Karena bagi kami tidak ada penebus kecuali kemudian free will kami, akal kami yang telah diberikan oleh Allah itu harus kami pertanggungjawabkan. Bukan karena kami itu kuat di neraka, bukan, tapi karena kami yang telah diberi akal itu harus bertanggung jawab atas pilihan kami. Dan kemudian kami berlomba-lomba berbuat baik bukan untuk sombong, tapi dalam rangka untuk mendapatkan rahmat dari Dia Sang Maha Kuasa yang mengutus Nabi Isa. Gitu Bang, makasih. Iya Pak, kita orang Kristen tetap wajib berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik tanpa menyadari atau meminta pengampunan ketika dia menyadari kesalahannya, itu 100% itu dihukum tidak akan masuk surga, sekalipun dia seorang Kristen mengakui kematian penebusan dosa itu, penebusannya. Tetapi justru sebaliknya ditantang atau disuruh, kalau kamu sudah mendapat keselamatan, kamu wajib taat melakukan hal-hal baik, hendaklah tidak ada lagi dosa padamu. Tapi karena Tuhan Maha Pengasih, selagi kita kesempatan masih bisa bertobat, sudah berbuat dosa, ya segeralah bertobat, minta ampun. Tapi tadi dasarnya itu, Tuhan ingin kita selama hidup itu penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Ketika kita berbuat dosa, maka damai sejahtera itu tidak ada bagi kita selama di dunia ini. Nah, Tuhan menginginkan hidup selama di dunia harus penuh damai sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan. Seperti itu Pak. Jadi gimana ya? Kalau tadi tentang yang berseru-seru itu ada dikatakan yang membuat jahat sekalipun dia berbuat mujizat, tapi kalau tetap berbuat jahat nantinya ya tetap tidak akan dianggap benyahlah kamu, kata Yesus nanti pada penghakiman. Seperti itu Pak. Iya, jadi setahu saya gini Pak Limbong, bagi Kristen Katolik bahkan yang masih percaya ada masa penyucian, bagi orang yang masih berbuat jahat, itu pun bukan penyucian dalam artian neraka, Pak.
gitu. Jadi bagi Kristen sekali Protestan ya, sekali selamat itu akan selamat. Gitu. Apalagi kalau misalnya abang mengikuti ajaran tulip. Abang itu terpilih untuk masuk surga, tak peduli apapun yang abang lakukan gitu loh. Bagi ajaran tulip gitu loh. Oke, Enggak itu ada yang tuh, Pak. pertama. Enggak, bagi abang kan harus baca tentang tulip itu, Pak. Tulip itu menyebutkan bahwa kasih karunia itu untuk orang-orang terpilih, tak peduli apapun yang dilakukannya. Karena apa? Keselamatan itu tanpa syarat, Bang. Tanpa syarat gitu. Nah, lalu kemudian bagi teman-teman Katolik yang masih mengimani Arminianisme, itu pun tidak ada yang namanya neraka yang kemudian untuk dipukuli atau diapain, disiksa, tidak. Itu hanya semacam api penyucian yang kemudian tidak seperti neraka gitu. Jadi bagi beberapa Kristen bahkan neraka itu tidak ada, Bang. Demikian, Bang Limbong. Ini saya bacakan ya, yang di Matius 7 ayat 22 sama 23 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sudah membuat mujizatku juga, udah berbuat mujizat atas nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit segala macam. Tetapi karena melakukan kejahatan, Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi di situ sudah dapatlah poinnya, Pak, bahwa orang yang berbuat jahat tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia sudah berbuat mujizat atas nama dia sendiri. Itu, Pak, udah pasti tuh. Jadi kita fokusnya di Injil dulu ya. Kalau di yang lain itu pengajaran atau kesaksian-kesaksian, tapi intinya di Injil gitu. Jadi sebenarnya Injil cukup, tapi itu hanya penjelasan-penjelasan agar kita lebih paham apa kisah-kisah yang dialami oleh rasul-rasulnya, bagaimana dia beriman. Itu intinya di dalam hikmat dari Roh Kudus. Ya, makasih. Jadi saya mencatat beberapa hal dari Pak Limbong, saudaraku, abangku. Yang pertama kelihatannya Bang Limbong beranggapan atau punya keyakinan Kristen harus berbuat baik sebagai syarat masuk surga. Kayaknya Bang Limbong punya keyakinan seperti itu. Wajib, Pak. Ya oke, malah wajib ya. Dan itu saya kira itu tidak benar, Pak. Karena apa? Karena keselamatan itu abang ganti menjadi upah gitu loh, dan bukan hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kemudian berarti bahwa keselamatan itu menjadi usaha kita sendiri, Bang. Dan itu saya kira bagi kebanyakan Kristen, ya terutama Kristen mainstream, berbeda dengan Mormon, ya, yang mereka masih bilang bahwa kita harus berbuat baik sebagai syarat masuk surga, karena salib itu hanya untuk menghapus dosa Adam, atau seperti Advent yang kemudian cenderung dikatakan bidat, di mana mereka masih berusaha untuk mengikuti hukum Taurat seperti Sabat, tidak makan babi, tidak makan itu, dan macam-macam. Itu bagi beberapa Kristen mainstream itu bermasalah gitu. Nah, saya takutnya Bang Limbong memang orang Advent atau Mormon kan gitu. Terus kemudian yang berikutnya di Matius 7:21 tadi itu ada sedikit catatan. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Di beberapa Bible, pembuat kejahatan itu dimaknai sebagai lawless, gitu. Tanpa hukum gitu, Pak.
Artinya tanpa hukum Taurat, tanpa segala aturan perintahnya yang telah dibatalkan oleh Paulus dengan mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya menghasilkan kutuk sehingga Yesus harus disalib, dan kemudian karena Yesus telah disalib maka hukum Taurat itu menjadi batal. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang terakhir, bagi beberapa orang bukan semua orang yang berseru Tuhan Tuhan itu akan masuk surga. Itu sebenarnya sudah sangat jelas bahwa mentuhankan Yesus itu aja pun tidak membuat orang selamat. Apalagi teman Kristen yang sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah God gitu loh. Tuhan di situ adalah Lord, Lord, Tuhan gitu. Jadi sekedar menuankan Yesus saja pun itu udah bermasalah, apalagi sampai menggadkan Yesus. Maka kemudian Yesus yang tidak pernah mengaku sebagai God, kedua dari 3 pribadi God yang berbeda itu dia marah gitu loh. Kalian ini siapa gitu loh. Yesus nggak kenal gitu loh, Bang. Saya kira demikian, Bang. Oke. Sebenarnya tadi udah jelas ya, baru saja saya baca, ini Yesus yang berbicara. Aku akan berterus terang kepada mereka. Ini perkataan Yesus. Tapi kita harus tahu betul, Yesus itu dalam kedagingan manusia adalah firman. Jadi dia manusia. Jadi dia kalau kedagingannya bukanlah Allah, tapi manusia. Tapi roh yang ada di dalam diri Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi ini untuk nanti setelah dia naik ke surga, maka kembalilah dia 100% Allah atau Tuhan. Di dalam dunia memang dia nabi, guru, raja, hamba selama di dunia. Tapi di dalam dirinya, sebab dia adalah bait Allah, maka kalau ada pun yang menyembah dia, bukan kedagingannya, tapi roh atau Allah sendiri yang ada di dalam dagingnya, yang di dalam firman itu, yang menjadi manusia. Begitu, kok kita tidak menyembah manusia, kita tidak menyembah daging. Tapi selama di dunia itu rohnya yang kita sembah kalau di dunia. Tapi sekarang sudah dia kembali ke wujudnya semula, ya wajib 100% kita menyembah dia. Seperti itu. Inilah mungkin kekeliruan atau salah paham. Selama di dunia dia daging, seolah-olah dia masih daging di sorga. Nah, enggak, dia sudah kembali ke hakikatnya semula. Ya, beda di dunia dan sama di sorga. Ya, di dunia dia manusia, masa kita menyembah manusia? Tidak, sekarang yang sembah dia sudah kembali ke sorga kepada hakikat awal. Ya, makasih Bang Limbong. Jadi di Matius 7:21 itu orang-orang itu berseru memanggil Yesus sebagai Tuhan kan gitu. Tuhan kalau kita lihat Bible yang lain, mereka itu bukan memanggil Tuhan nggak pakai H tapi LORD.